silakan. Oke, selamat sore Mas Dimas, Ajeng, sama Nova. Jadi hari ini aku mau presentasi sedikit tentang digital finance in today's society gitu. Pertama mungkin aku bahas sedikit, ada buku judulnya 1984 by George Orwell, mungkin ada yang pernah baca. Buku ini udah lama sih ditulisnya tuh tahun 1940-an, tapi sampai sekarang masih cukup ternama dan influential gitu ya. Dan sebenarnya tuh dia ngomongin tentang kayak jeleknya atau bahayanya totalitarian society gitu. Tapi dari ceritanya itu kita bisa lihat gimana sih kehidupan orang-orang di negara atau society yang mereka tuh segala aspek hidupnya di-surveilled gitu 24/7. Jadi di buku ini tuh ada figure yang dia tuh bisa dibilang governmental figure lah, namanya Big Brother, dan motonya aja tuh Big Brother is watching you. Dan menggunakan teknologi yang ada di cerita ini, figur ini tuh bisa ngelihat seluruh aspek hidup citizen-citizennya, dari pokoknya ngelihat, mendengar semua dimanapun tuh nggak mungkin Big Brother nggak ngelihat gitu. Dan walaupun tentunya ini buku kan entertainment ya, dan pastinya juga didramatisir, tapi makin kesini tuh juga makin banyak pertanyaan kayak, mungkin nggak sih dunia kita, real world kita sekarang tuh mirip dengan cerita-cerita dystopian society kayak gini in terms of surveillance gitu. Terus mungkin bahas sedikit surveillance itu sebenarnya apa sih? Jadi secara definisi itu tuh the monitoring of behavior, activities, or information for the purpose of information gathering, influencing, managing, or directing. Jadi sebenarnya um, secara base-nya tuh surveillance bukan hal buruk ya. Kayak mungkin contohnya secara simple tuh kalau orang tua punya anak atau kita punya adik lagi main di playground gitu kan, pasti kita akan nontonin dia, akan memonitor dia kalau tiba-tiba jatuh atau diculik gimana gitu kan. Jadi seringkali juga hal kayak gini tuh bikin governmental bodies terutama ngejustify their act of surveillance by bilang kayak kita kan preventing illegal and dangerous activities, kita tuh surveil kalian untuk safety and security gitu. Tapi sekarang tuh surveillance udah bukan cuman dari kayak misalnya polisi, satpam, atau CCTV gitu, tapi bahkan digital media dan online data segala macam kita tuh bisa di-surveil, dan nggak cuman governmental bodies aja yang bisa melakukan ini gitu. To the point dimana kita mungkin perlu bertanya, is there even such a thing as privacy anymore? Kayak contohnya, ini suatu yang aku pernah experience, mungkin kalian ada yang pernah ngalamin juga, kayak aku lagi di rumah nih, lagi di kamar, misalnya cuman sama temen aku berdua. Terus ya tentunya HP segala macam ada ya, tapi di saat itu kan di private area gitu kan, dan cuman berdua temen aku, terus misalnya aku ngomong, gue pengen beli iPad yang baru deh, berapa ya harganya gitu. Cuman ngobrol gitu doang, tanpa actually nge-search atau apapun di HP, tapi somehow nanti advertisement di Instagram bisa muncul advertisement iPad atau advertisement toko gadget gitu. Dan kayak itu kan bikin mikir kayak, hah ini HP tuh dengerin kita masa walaupun kita nggak nge-search gitu. Dan ini tuh sering, dan mungkin harus di teman-teman aku juga banyak yang pernah ngalamin kayak gini. Nah terus dengan itu contoh tadi, mungkin aku akan bahas sedikit lebih banyaknya tentang digital surveillance dan data analytics in businesses. Jadi kayak tadi aku bilang kan nggak cuma kayak governmental bodies yang use surveillance gitu, terutama sekarang tuh banyak business models yang based on constant surveillance of a media user activity and movement in the digital space. Jadi seringkali mereka tuh mengkolek dan surveil information kayak history website visit kita, apa yang kita search, atau bahkan personal data kayak gender, umur, IP address, location kita itu, dan itu tuh di-collect sama mereka untuk create user profiles, di mana nanti mereka lihat pattern-nya, profile-profile ini pada sukanya apa sih, nggak sukanya apa sih, dan mereka analisis itu untuk predict future behavior, supaya mereka kalau bikin advertisement, ngejual produk tuh bisa ke target market yang lebih essential, ke orang-orang yang lebih mungkin interact with their products gitu. Dan ini mungkin kalau
kedengarannya familiar, sebenarnya kita kayak kalau weekly meeting gitu tuh kita melakukan, mmm, apa ya, contoh simpel dari act ini gitu, kayak kita kan me-surveil dan collect data through Agora dari Creator Studio gitu. Habis itu kita analisis datanya untuk ngelihat, user kita tuh yang ke Facebook umur berapa sih, genre apa, mereka masuk Instagram-nya ngelihatnya jam berapa, terus pada sukanya apa ya, buat kita predict buat minggu depan berarti kontennya apa ya yang kira-kira lebih mereka suka gitu kan. Dan mungkin itu kita mikir kayak, "Ah, ya udah kan kita ngelakuin itu biasa aja kok, kita nggak breach privacy apa gimana," gitu. Tapi keep in mind kalau di luar sana tuh banyak, bisnis atau company apapun yang ngelakuin proses itu in a much bigger scale and a lot more detailed gitu. Nah, jadi problemnya pertama, mass surveillance kayak gini terutama yang digital dan meng-collect data kita tuh not respectful of privacy, terutama karena seringkali the collection and the use of surveilled data is not fully communicated. Jadi walaupun ya kita tahu sih pasti kayak misalnya contoh Instagram gitu, pasti Instagram somehow meng-collect data tentang kita, tapi data apa aja sih? Terus data-data itu buat apa aja sih? Itu tuh nggak dikomunikasikan dengan full, dengan baik gitu oleh company-company ini. Dan ini bisa dilihat dari unclear terms and conditions, dan ini tuh udah banyak research-research yang ngelihat juga kalau seringkali, file terms and conditions tuh kayak unnecessarily long, terus very vague, and sometimes bahkan kayak incomprehensible gitu, emang kayak seakan-akan mereka sengaja bikin supaya orang makin males baca, orang nggak bakal ngerti gitu. Dan masalah terakhir itu tuh ada lack of choice, di mana banyak, mmm, website, service, application yang kita tuh mau nggak mau harus agree ke terms and conditions-nya, kalau enggak ya kita nggak bisa pakai service-nya, kita nggak bisa profile kita nggak akan kebuat kalau kita nggak agree gitu. Jadinya tuh bisa dibilang nggak ada yang namanya free service, yang kita kira download-download aplikasi, website di Google segala macam tuh free, tapi sebenarnya kita tuh bayar menggunakan data kita yang mereka collect dan mereka pakai gitu. Nah, terus ini ada beberapa example cases di mana, surveillance of data and the collection tuh kelihatan jeleknya kayak gimana gitu. Pertama tuh ada case-nya Edward Snowden di tahun 2013. Jadi si Snowden ini dulunya kerja for the CIA dan dia reveal, waktu itu kalau nggak salah reveal ke The Guardian, dia bikin artikelnya, kalau di National Security Agency di US tuh secretly recording phone records of US citizen. Waktu itu aku lupa pakai nama provider-nya apa, pokoknya semacam kayak Telkomsel tuh mereka diem-diem NSA nge-record every phone records gitu, dan ini ke semua ya, bukan cuman kayak, citizen yang suspicious atau gimana, tapi ini benar-benar semua yang pakai si Telkomsel itu contohnya gitu kan. Terus mereka juga tap into internet firm servers such as Facebook, Google, and Apple untuk nge-track online communications gitu, dan ini waktu itu gede banget case-nya, dan ini salah satu case yang bikin orang makin aware dan concern about privacy issues gitu. Terus yang kedua mungkin ini terkenal juga case-nya Facebook and Cambridge Analytica, di mana si, Cambridge Analytica ini kan kerja sama, Donald Trump's election team, dan ternyata mereka tuh nge-harvest, jutaan profile di Facebook, profile-profile US voter yang di mana menggunakan data-data itu mereka bikin software untuk ngepredict dan nge-influence, voting choices waktu presidential election ini. Jadi bisa dilihat lah kalau data yang kita pikir cuman yalah data kecil-kecil gitu, itu bisa influential banget dan bisa aja negatif gitu, end case-nya. Nah, tapi tentunya ada kayak positive side, ada other arguments-nya. Yang pertama itu ada dari Burns yang dia bilang ada yang namanya privacy paradox, di mana walaupun orang tuh, makin aware dan worry kayak takut privasinya di-breach segala macem, tapi sebenarnya kita-kita inilah yang sendirinya meng-share, ya, apapun tentang kita, intimate details di kayak yang nge-post di Instagram lagi makan di mana, nge-post ini, itu, kita sendiri gitu. Apalagi mungkin sekarang kayak YouTube orang nge-vlog seluruh, part of their life, mereka taruh aja gitu di sana for everyone to see gitu kan. Terus yang kedua tuh ada yang dependency to the online world and services, dan dependency ini nggak cuman in terms of kayak entertainment gitu ya, tapi apalagi mungkin semenjak pandemik ini kita bisa lihat lah betapa pentingnya sih kita punya online presence, betapa pentingnya kita connected through the online world untuk bisa hidup,
dengan ya hidup, kerja, segala macam, belanja apapun itu tuh perlu banget gitu, pakai online services. Terus positifnya lagi juga seringkali businesses tuh flourish through targeted advertising. Jadi, kayak misalnya contoh, mungkin sering kalau di Instagram tiba-tiba dikasih ad toko-toko apa misalnya baju atau gimana, yang seringkali mungkin kita nggak akan nemu tanpa advertisement di Instagram itu gitu. Jadi ini tuh bisa ngebantu banget bisnis-bisnis yang struggling atau yang baru mulai gitu untuk pakai targeted advertising. Dan tentunya yang terakhir juga for national and cyber security juga tentunya in like a governmental point of view itu sangat berguna untuk mereka prevent kayak illegal terrorism acts gitu. Jadi udah segitu aja dari aku. Sebenarnya topik ini tuh kayak luas banget dan banyak banget, tapi ini aku coba untuk kayak yang sedikit simpelnya aja. Jadi thank you. Iya. Ini terkait Shopee. Jadi ada fitur Oh, Shopee yang dimana dia bisa akses kontak kita dan istilahnya teman kita gitu. Jadi kita bisa ngelihat barang belanjaan mereka gitu. Belanjaan iya terakhir iya, mereka. cuma sempet viral di Twitter juga pada itu kemarin, Nah, itu dia pandangannya. maksudnya. Kan bahaya banget ya misalkan kita beli barang-barang yang apa sensitif gitu kan atau barang-barang yang Mhm, apa benar-benar privat lah. mmm, Terus teman kita iya. tiba-tiba Dim baru beli ini Dim kemarin. Wah, gimpai Iya, kayak gitu. Dan bener. apa namanya? Tadi ada salah satu poin juga yang ini kan yang cantumkan gitu yang sengaja dibuat sulit gitu. Dan ternyata iya setelah Mmm, aku ngecek gitu maksudnya mau menonaktifkan fitur itu bahasanya rumit banget gitu. Bahkan ke Gojek. Coba mmm, deh. Nanti mungkin iya, Nova sama Ajeng coba cek ini ya deh Shopee-nya gitu kalau punya. Cek di bagian pengaturan privasi nggak salah nanti ada tuh dan aku ke Gojek tuh di situ kalimatnya tuh ini banget apa namanya membingungkan lah istilahnya gitu. Terus tadi yang terkait apa namanya iya, ya Facebook dan juga Cambridge Analytica iya tuh sempat apa menarik sih waktu itu di Netflix kalau nggak salah ada kan ya dokumenternya judulnya apa gitu lupa The Great Hack atau iya, apa gitu aku juga ya lupa, Sosial iya. dilema bukan sih kak? apa Sosial dilema. sosial dilema itu lebih ngebahas ini apa perilaku masyarakat terhadap ini Mm-mm. sosial media Jadi, gitu. Tapi iya sosial yang media. ngebahas tentang Cambridge Analytica itu ada lagi tuh. Coba deh, Mmm, Great Hack atau apa gitu ya. iya ada dokumenternya, aku juga nonton. Ada kan ya itu dia. The Great Hack atau iya nggak usah. Ya pokoknya ada The Great-nya gitu lah. Iya Kayak benar gitu. Mas, The Great Hack The juga. Great Hack ya. Nah itu dia dokumentarnya. Mhm. Terus tadi ya apa sama ya tadi sih apa terlepas apa namanya kita juga melindungi data kita gitu ataupun ya kehidupan kita nyatanya di Indonesia nggak semudah itu gitu terutama Mhm. masyarakat Indonesia kan sukanya konten-konten yang apa tuh mungkin hubungan pribadi ya coba aja kalian mampir ke YouTube ke fitur ekspornya deh lihat bagaimana video-video yang paling banyak ditonton gitu dan temanya tuh kayak gimana gitu apa temanya tuh paling banyak tentang kehidupan pribadi gitu ya ya udah maksudnya apa nggak usah kaget ketika ada kebocoran data ataupun orang-orang tahu apa namanya kayak kok tahu sih aktivitas kita ngapain aja gitu ya perilaku orang Indonesia juga kayak gitu makanya itu apa salah satu alasan yang buat aku males untuk upload segala sesuatu yang sifatnya private apa kehidupan privat ke sosial media jarang-jarang gitu sih paling intermezzo aja. Oke, thank you Salsa sekali lagi untuk materinya. Mungkin ada yang mau apa Nova ataupun Ajeng ada mau menambahkan terutama dari aspek sosiologi ataupun antropologi gitu kan.
Ini anak FISIP banget ya. Kajiannya tuh kajian anak FISIP banget. Semuanya anak fisip, Kak. Iya. Ini paling aku paling mau coba relate-nya tuh ke film yang Social Dilemma, Kak. Oh Karena gitu. kan aku juga pernah nge-review gitu kan. Mm-mm. Jadi aku nggak tahu kalau ternyata ada yang tadi apa Great Hack ya. Iya betul. Loh, aku belum nonton. Nah, kalau misalkan yang Social Dilemma kan juga dijelasin ya kalau misalkan itu kan tentang dokumenter dari para apa ya orang-orang yang pernah kerja di Google lah, pokoknya di company-company sosial media yang emang terkenal kan sekarang kayak Pinterest lah segala macam. Dan akhirnya sekarang mereka memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya karena memang mereka akhirnya melihat kalau misalkan apa ya sosial media yang mereka awalnya membuat itu ditujukan untuk connect people, untuk emang mendekatkan orang secara online gitu ya, yang kayak offline kan susah. Kita harus tatap muka dan segala macam, tapi online jadi lebih mudah. Itu tujuan awalnya yang baik, tapi ternyata mereka lihat semakin ke sini itu mengubah behavior orang, mengubah culture juga gitu kan. Di mana justru kayak sosmed ini malah menjauhkan orang yang dekat gitu. Terus juga shaping nge-construct juga pemikiran kita akan suatu hal. Itu juga berpengaruh banget di election day pas di yang kemarin di Amerika, di US itu kan juga parah banget kan. Maksudnya sama juga Indonesia kan juga kayak gitu, yang Iya. dukung A dan dukung B pasti otomatis Polarisasinya mereka tuh. mereka nge-follow atau mengikuti orang-orang yang emang mereka mau tahu opininya kan, yang sesuai dengan kubu dia lah gitu. Iya. Tapi kan itu justru membuat dia gak bisa melihat gimana, jadi emang melihat apa ya dapat berita-berita hoax dengan cepat gitu. Persebaran hoax-nya jadi cepat karena mereka cuman ngelihat apa ya, mendapatkan informasi yang mereka mau lihat aja. Mereka nggak mau ngelihat sisi lain. Mau itu tiba-tiba dibilang sisi lain orang yang nggak punya agama lah atau segala macam, mereka jadi Iya. percaya aja karena mereka mengikutinya dari situ gitu kan. Nah ini terus juga tadi yang si Salsa bilang kalau misalkan yang terms and condition itu emang dibuat bertele-tele jadi orang nggak malas baca dan jadi kayak udah setuju-setuju aja, agree aja gitu kan. Padahal disitulah data-data kita ya secara nggak langsung digunakan karena itu sebenarnya udah tertulis di terms and condition, cuman ya kita udah terlalu malas kan untuk baca. Dan ternyata emang bener itu dibuat sedemikian rupa lah supaya kita tuh ya udah langsung agree aja di biar cepat gitu kan karena kita mau membuat sosial medianya. Bahkan ada beberapa sosial media yang emang kalau kita nggak agree kita nggak bisa buat akunnya gitu kalau nggak salah. Nah itu kan apa ya, jadi juga salah satu contoh kalau misalkan sosial media ini tuh kesannya punya power gitu loh atas kita. Jadi kayak kita jadi powerless di sini padahal kita kan yang menggunakan media sosial itu tapi malah kita penggunanya jadi yang powerless karena mereka tuh memiliki power untuk lebih ngekontrol kita gitu, lebih bisa ngekontrol kita dibanding kita bisa ngontrol dia. Padahal harusnya kan kita penggunanya kan, kita usernya gitu, tapi kita justru